Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrayari. Selamat datang kembali di Evans Motor. Jadi sekarang saya akan mereview sebuah mobil yang istimewa, Porsche 911 Turbo S. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada apa di Evans. Wah, McLaren 600 LT. Ini second hand, bisa dilihat di Evans Motor. Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologato, sebuah Lamborghini Huracan yang sudah track ready, yang paling dekat dengan versi balapnya. Saya sudah pernah buatkan reviewnya tentang mobil ini, Anda bisa search Huracan STO. Kemudian porsinya lengkap sekali, ada 911 Turbo S, ada 911 Targa 4 GTS, ada Targa 4S. Jadi banyak sekali Porsche di sini. Kemudian kita lihat di sini ada MPV yang sangat besar dan mewah, Toyota Grand Ace. Ini juga saya sudah buatkan reviewnya. Mercedes AMG SL55 generasi terbaru juga ada di sini. Kemudian juga ada AMG GT Pro, ada Range Rover, ada Range Rover Sport, Rolls Royce di belakang, Cullinan. Luar biasa emang kalau mau cuci mata ke Evans Motor tuh. Koleksinya dahsyat-dahsyat. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang mobil ini, Porsche 911 Turbo S. Jadi ini adalah Porsche 911 generasi terbaru dengan tenaga yang paling besar di antara varian-varian lainnya. Tapi mobil ini masih enak buat dipakai sehari-hari, walaupun akselerasinya bisa mengalahkan sebuah hypercar sekalipun. Inilah Porsche 911 Turbo S. Ya, kap mesinnya kecil sekali dan sebenarnya ini bukan kap mesin ya, karena kita nggak bisa mengapa-apakan mesin juga. Ya bisa ngelihat sedikit di sini bahwa ada mesin di dalam, yang kita lihat cuman fan ini dan tulisan Turbo S. Tapi di belakang ini ada unit mesin 3700 cc flat six dengan 2 buah turbo yang menghasilkan tenaga 650 HP dan torsi 800 Nm dari mesin tersebut. Tuh mesinnya kelihatan di dalam, dan ini adalah mesin dengan tenaga terbesar yang dimiliki oleh 911 generasi 992 ini dalam kondisi standar. Nah, seperti Anda tahu bahwa Turbo S itu adalah salah satu varian yang tertinggi. Bahkan Turbo S adalah varian 911 yang tertinggi untuk versi yang masih masih cocok dipakai sehari-hari. Karena ada sebenarnya varian kayak GT3, GT3 RS, bahkan di generasi sebelumnya ada GT2 RS. Itu lebih track ready. Kalau ini mobil yang masih enak buat dipakai sehari-hari, tidak yang track fokus, tapi dengan tenaga dan torsi sebesar ini, mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam, diklaim oleh Porsche tuntas dalam 2,7 detik saja. 2 detik kan 0 sampai 100-nya. Dan itu klaimnya Porsche. Karena seperti kebiasaan Porsche, klaimnya itu lebih lambat dibandingkan aktualnya. Dan saya sudah melihat beberapa media di luar negeri mengetes mobil ini, bahkan dia bisa mencapai 2,5 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya. Top speed 330 km per jam. Dan dengan 0 sampai 100 km per jam dalam 2,5 detik, banyak sekali hypercar yang bahkan akselerasinya tidak secepat mobil ini. Padahal kalau dilihat dari tampangnya, mobil ini tampangnya tuh tampang normal tanda kutip ya. Hampir tidak terlihat ada beda. Oke, kalau kita lihat satu-satu memang ada beda.
Ini bumpernya lebih agresif daripada 911 biasa, even dibandingin 911 Carrera 4S juga lebih agresif. Ya memang tidak seagresif yang GT3 atau GT3 RS, tapi dia sudah cukup agresif. Kemudian bodi ini juga lebih lebar sedikit dibandingkan 911 biasa, bahkan trek roda belakang itu 43 mm lebih lebar dan di depan itu 6 mm lebih lebar. Tapi karena bentuknya nggak macam-macam, nggak ada spoiler macam-macam gitu ya, jadi dia masih terlihat seperti 911 yang normal. Ban di depan 20 inci, di belakang ini menggunakan 21 inci dengan velg two-tone yang keren sekali, serta rem depan dan belakang sudah menggunakan karbon ceramic brake yang menghasilkan pengereman yang superior, apalagi ditambah dengan ban yang gripnya luar biasa. Kemudian di sini juga ada air intake. Ya, sebenarnya bolongannya kecil, tapi ini dramatis sekali dengan air intake seperti ini. Nah, kemudian spoiler. Berbeda dengan 911 biasa. Kalau 911 biasa, nah ini saya bisa tunjukin di sini nih. Ini spoilernya seperti ini. Dia seakan menyatu dengan bodi. Tapi kalau yang di Turbo S dia sudah lebih visible. Jadi dia kelihatan terpisah dari bodi, dan ini seiring dengan meningkatnya kecepatan dia juga bisa naik. Dan masih ada sejumlah hal-hal yang berbeda dibandingkan 911 biasa. Suspensi sudah menggunakan adaptive suspension, serta yang istimewa adalah kembali lagi di bagian mesin. Jadi mesin itu kan ada engine mounting. Engine mounting mobil ini menggunakan sistem dynamic engine mounting. Jadi ketika kita lagi jalan santai, jalan lurus, cruising, dia itu fleksibel mesinnya. Jadi dia nggak terlalu kencang ngikat mesinnya si engine mounting itu, sehingga getaran yang sampai ke kabin itu lebih sedikit dan kita bisa lebih rileks. Tapi begitu mobil menikung, itu langsung engine mountingnya bisa mengeras, menjaga mobil, menjaga mesin tetap dalam posisinya supaya pada saat menikung itu lebih presisi secara otomatis. Jadi biasanya engine mounting kalau di mobil balap itu kita gunakan yang namanya bahan poliuretan supaya mesin itu benar-benar ada di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Tapi efek negatifnya ketika mesin idle atau berjalan normal juga getaran terasa. Nah ini dengan dynamic engine mounting hanya dikencangkan ketika memang lagi mau menikung keras. Luar biasa, variabel loh engine mountingnya, bisa kendor, bisa kencang. Kemudian ini dua buah knalpot yang besar di belakang. Yang lainnya mirip dengan 911 biasa ini, apalagi dengan warna hitam seperti ini ya. Itu garang tapi tidak terlihat berlebihan. Anyway, kalau Anda nggak suka warna hitam juga, Evans Motor punya yang warna putih. Ini juga Turbo S warna putih. Oke, sekarang kita lihat ini. Satu yang istimewa dari 911 itu adalah Porsche membuat ini sebagai supercar yang bahkan ini sebenarnya basicnya sports car ya. Sports car yang performanya itu seperti hypercar tapi masih layak dipakai sehari-hari. Makanya di bawah sini masih ada bagasi yang proper. Ini cukup besar. Bahkan saya sudah pernah coba, saya sendiri bisa masuk ke dalam bagasi ini. Di belakang nggak ada bagasi ya, karena mesin di belakang. Di bagian belakang ini juga ada sejumlah hal yang berbeda dibandingkan 911 biasa Carrera 4S misalnya. Ini lampu rem. Kalau di Carrera biasa kan dia spoilernya memang menyatu dengan bodi, jadi lampu remnya itu pakai dua garis di sini nih. Dua garis vertikal, tapi sekarang udah lebih visible. Kemudian bumpernya juga berbeda desainnya, serta letak plat nomor tadinya agak ke bawah, ini kalau di 911 Turbo S dia agak ke atas karena di bawah ini untuk
komponen aerodinamika. Sebenarnya ini bukan diffuser ya, tapi ini untuk menjaga aliran udara itu juga rata di bawah mobil dan menghilangkan turbulensi serta menambah daya cengkram, karena mobil ini top speednya tidak main-main di atas 300 km per jam. 911 Turbo S ini memiliki, tadi seperti saya sudah bilang, tenaga 650 HP, torsi 800 Nm, dan itu disalurkan lewat transmisi 8 speed dual clutch ke semua roda. Jadi ini adalah all wheel drive. Tapi all wheel drive-nya ini unik karena all wheel drive-nya ini tetap bias ke roda belakang. Jadi kalau Anda jalan santai, tidak mengalami slip yang berlebihan, itu 100% tenaga semua ke roda belakang. Dan di roda belakang ini ada ELSD, E-Limited Slip Differential, yang dia bisa mengatur pembagian tenaga supaya menghasilkan traksi yang optimal. Tapi di saat dibutuhkan, tenaga itu bisa juga dikirim ke roda depan sampai 500 Nm. Jadi dari torsi maksimal 800 Nm itu 500 Nm bisa disalurkan ke depan untuk menyelamatkan kita dari situasi yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya mobil ini bisa drifting. Bisa drifting tapi di angle tertentu. Kalau stability control tidak kita matikan semua, di angle tertentu dia akan masuk front wheel drive-nya jadi all wheel drive semua, dan membuat mobil ini lebih gampang dikendalikan. Jadi ini adalah sistem all wheel drive yang tetap mengasihkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya, dan karena ini basicnya adalah sebuah sports car, jadi masuk ke dalam tuh mudah sekali, tidak sesulit supercar apalagi hypercar. Dry carbon. Piano blacknya, walaupun ini piano blacknya pasti gampang banget kotor kena sidik jari, tapi ini kualitasnya kelihatan bagus sekali. Spionnya carbon fiber. Sekarang kita atur dulu ininya, posisi nyetirnya, dan tentu saja kita akan nyalain dulu mesinnya untuk melihat apakah suaranya asik. Kunci udah saya kantongin, by the way kuncinya seperti ini. Nah, untuk mencari tombol start sebuah Porsche itu gampang sekali, karena Porsche itu selalu dia berseberangan sisi dengan transmisi. Transmisi di kiri artinya tombol starternya di kanan. Kalau setir kiri, transmisinya di kanan artinya tombol setirnya di kiri. Itu filosofi dari Le Mans ketika orang itu harus cepat-cepat menyalakan mobilnya ketika mau balap ketahanan Le Mans ala zaman dulu. Jadi lari ke mobil, begitu masuk ke mobil dia harus bisa sambil starter sambil masukin gigi. Makanya ada di dua sisi yang berlawanan. Jadi ini pasti di kanan. Ini dia. Dan dia masih model puter ya. Walaupun ini elektrik tapi tidak pencet tapi putar. Bismillahirrahmanirrahim. Surprisingly mesinnya itu kedengeran standar. Memang ada rumble-nya dari mesin flat six-nya, tapi tidak yang meraung sangat keras. Nah, ini cold start, jadi RPM-nya di 1300, tapi belum terdengar ada suara yang, ada sedikit suara gemuruh tapi bukan yang sangat kencang. Kita tunggu turun dulu baru kita gas. Sambil nunggu turun, kita lihat dulu. Ini optionnya lengkap sekali, ada cruise control, walaupun cruise controlnya bukan adaptif ya, tapi sudah ada cruise control. Kemudian AC dual zone, ada pemanas kursi, pendingin kursi, kemudian ada pengatur ketinggian suspensi depan, jadi suspensi depan bisa dinaik turunkan kalau kita mau lewat jalan yang agak tinggi. Kemudian ada adaptif suspensinya di sini, kita bisa atur kekerasannya. Dan di sini yang saya selalu suka dari Porsche adalah drive mode dan ada sport response button. Jadi kapanpun kita butuh mode yang paling ganas, kita tinggal pencet ini langsung dia ke mode yang paling ganas. Oke, sekarang kita akan dengar suaranya seperti apa. Suaranya nggak dramatis sama sekali, bener-bener suaranya itu apalagi dia ada
ada rev limiter, bukan apa, ada soft limiter di 3.500 ya. Mesinnya berwibawa, tapi tidak meraung seperti supercar atau hypercar. Benar-benar dari mendengar suara mesinnya Anda tidak akan menyangka bahwa mobil ini kencangnya luar biasa. Posisi berkendara, ini rileks sekali posisi berkendaranya. Ini bisa dibuat rendah, kemudian setirnya juga bisa tilt dan teleskopik secara elektrik, dan ini benar-benar ergonomis. Nah, sayangnya desain yang baru ini, Porsche itu punya 5, selalu 911 tuh punya 5 klaster instrumen. Dan saya senang ini yang di tengah ini masih analog untuk RPM-nya. Yang lainnya digital, tapi memang dengan setir yang kecil, yang enak digenggam seperti ini. Dial paling kiri dan dial paling kanan itu benar-benar total ketutup oleh setir. Jadi kita kalau mau ngeliat tuh kita harus nengok. Untungnya memang yang di paling kiri dan paling kanan bukan yang sangat vital saat kita berkendara. Di kanan itu ada tekanan turbo dan bahan bakar, level bahan bakar, dan yang di kiri cuma suhu dan jam. Sedangkan speed, RPM, dan multi information display itu di dalam display 3 di dalam yang bisa dengan jelas terlihat. Transmisinya sama seperti 911 biasa, jadi kecil seperti ini. Kadang-kadang saya ngerasa itu terlalu kecil gitu ya. Saya berharap yang lebih maco gitu ya. Tapi ini sama seperti 911 biasa, ada manual mode-nya juga. Kemudian pengaturan AC semua ini dengan tombol-tombol fisik yang ini sangat menyenangkan. Karena bukan hanya terlihat mahal, tapi juga kokoh saat digunakan. Serta gampang sekali mau menggunakannya, itu tidak perlu melihat, benar-benar kita tinggal raba seperti ini. Jadi walaupun ada panel-panel sentuh, tapi panel-panel sentuh ini untuk fitur yang tidak terlalu sering kita pakai, seperti ventilasi AC, defogger depan, defogger belakang, auto mode. Yang lainnya itu volume, kemudian previous track, next track, itu semua dengan tombol-tombol fisik. Bahkan pemanas pendingin kursi juga dengan tombol fisik. Dan dia juga ada ya, ada tirainya seperti ini. Kemudian dia bisa dia juga bisa dibuka sunroofnya. Sebenarnya 911 Turbo S itu ada yang versi coupe seperti ini, ada juga yang versi cabriolet. Tapi yang versi cabriolet itu hampir sekitar 100 kg lebih berat, dan 0-100-nya juga 0,1 detik lebih pelan, serta pasti handlingnya juga tidak sebaik yang coupe ini. Jadi kalau Anda benar-benar yang antusias, memang yang coupe ini yang akan memberikan performa lebih baik. Ini joknya kulit, mereka nggak pakai jok yang benar-benar ala balap, jadi benar-benar masih nyaman. Di belakang masih ada tempat duduk. 2+2 mobil ini ya, walaupun hanya anak kecil yang cocok, tapi nggak ada kesan itu bahwa mobil ini diciptakan untuk trek balap. Kelihatan sekali mobil ini tuh masih menggugah buat dikendarai sehari-hari dengan tenaga yang luar biasa. Rasanya pengen banget deh nyoba 911 Turbo S, karena dari dulu mobil ini selalu luar biasa. Ini kalau drag race 402 meter, diperkirakan ini tuntas dalam 10 detikan. Kondisi standar, belum dimodifikasi. 0 sampai 200 km per jam juga tuntas dalam 8 detik saja. Dan mobil ini masih praktis, lihat. Masih ada lacinya cukup besar. Kemudian di sini ada cup holders, dan cup holdersnya di depan AC, jadi minuman kita bisa terjaga tetap dingin. Kemudian di sini masih ada tempat penyimpanan, ada 2 buah USB-C, ada cup holders lagi di sini. Benar-benar ini masih menjaga marwah sebuah Porsche, sebuah sports car yang masih layak dipakai sehari-hari. GT3 RS, GT3 itu sudah ekstrim. Ini mesinnya lebih bertenaga, dalamnya lebih kalem. Wah, ini menyenangkan sekali. Ini mau drag race sama siapa aja nggak ada takut-takutnya sama yang lain kalau kita naik mobil ini.
chrono package-nya sudah pakai di sini, ada jam yang bisa berubah menjadi stopwatch. Nggak banyak gimmick lainnya tuh, nggak banyak. Audionya juga Burmester. Ini adalah mobil yang bagaikan serigala berbulu domba. Iya benar, kemampuannya serigala, tampilannya seperti domba yang masih kalem dan elegan gitu. Saya suka sekali ya dengan filosofi dari mobil ini. Mobil ini punya kemampuan untuk mengalahkan sebagian besar mobil yang ada di dunia dalam hal performa, tapi dengan tampilan yang tidak menyolok. Dia tidak perlu berteriak ke dunia, "Woi, saya kencang, yang lain bisa kalah sama saya." Tapi dia dalam tampilan yang lebih humble, lebih kalem. Tapi kalau kita perhatikan detailnya, ini desainnya semuanya bermakna dan sebenarnya banyak sekali tersimpan inner beauty yang luar biasa dalam mobil ini kalau kita perhatikan detailnya, tanpa perlu menjadi terlalu ekstrim. Tapi begitu sampai ke satu sektor yang menjadi inti dari sebuah supercar, yaitu performa, mobil ini hampir tidak ada lawan. Bahkan dalam keadaan standar tanpa ban semi slick ya, mobil ini menjadi mobil ketiga tercepat di dunia mengelilingi Nürburgring. Yang pertama adalah Nissan GT-R Nismo. Itu jadi sudah dicun oleh Nismo, dan kita tahu betapa GT-R itu memang track fokus dan tidak nyaman dipakai di jalan. Kemudian yang kedua adalah LFA, Lexus LFA Nürburgring Edition, yang sekarang sudah tidak ada lagi mesin mobilnya dengan mesin V10. Dan mobil ini ketiga dengan tampilan yang paling normal, kenyamanan yang saya yakin masih cukup baik di jalan raya, serta di antara ketiga mobil yang tercepat di dunia untuk kategori produksi massal di Nürburgring itu hanya 911 Turbo S ini yang tidak menggunakan ban semi slick, karena ini ban standarnya juga bukan semi slick. Jadi ini adalah sebuah mobil yang tidak perlu terlalu ekstrovert, tidak perlu terlalu ekstrim, tidak perlu terlalu mencolok. Tapi ketika Anda memiliki 911 Turbo S ini, Anda bisa memakai sebuah mobil, salah satu mobil paling kencang yang ada di jalan raya. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa DM ke Evans Motor Official. Di sini mereka akan dengan senang hati melayani pertanyaan Anda, dan kalau Anda mau lihat unitnya juga Anda bisa langsung datang ke showroom Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Jadi begitulah pertemuan kami dengan 911 Turbo S yang hitam dan yang putih. Ada semuanya di Evans Motor. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan juga Instagramnya Evans Motor tadi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.